Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Monica Marpaung dalam video pembelajaran matematika, pembahasan materi dan soal-soal HOTS. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas topik pengukuran panjang, luas, volume, dan berat. Saya harap untuk sahabat semua perhatikan pembahasan materi dan soal pada video saya ini agar dapat menambah wawasan kita semua. Selamat menonton! Teman-teman, yang pertama kali harus kita pahami adalah definisi dari pengukuran itu sendiri. Apa itu pengukuran? Nah, di layar sudah saya tampilkan. Pengukuran menurut KBBI adalah proses cara pembuatan pengukuran. Dalam pengukuran, adanya teori dalam menghitung ukurannya seperti panjang, volume, luas, sudut, berat, dan suhu. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran ada beberapa macam, yakni yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran ini dibagi menjadi dua satuan panjang, yaitu satuan panjang baku dan tidak baku. Satuan panjang baku memiliki 7 satuan ukuran panjang, yakni kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan satuan panjang tidak baku seperti jengkal, hasta, depah, langkah, dan lengan. Nah, teman-teman, di layar itu sudah ada gambar dari 7 satuan panjang seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu sudah ditentukan urutannya ya. Nah, bila dari urutan tangga ini naik satu tingkat, maka akan dibagi 10. Bila turun satu tingkat atau satu tangga, maka akan dikalikan 10. Seperti contohnya, misalkan 1 km mau menuruni satu anak tangga ke hektometer, maka akan dikalikan 10. Nah, bila hektometer mau ke dekameter, maka akan dikalikan 10. Sehingga dari kilometer ke dekameter akan 10 dikali 10 akan menjadi 100, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu, akan dikalikan 10. Nah, bila naik akan dibagikan 10. Nah, yang kedua ada pengukuran luas. Sama seperti panjang tadi, kita lihat gambar yang ada di layar. Tetap menggunakan 7 satuan panjang tadi ya. Hanya saja untuk pengukuran luas kita menggunakan kuadrat. Tetap menggunakan tangga satuan seperti tadi. Hanya yang pada luas ini jika dia naik satu tangga ya akan dibagikan 100. Karena dia berpangkat 2 ya. Jika dia turun satu tangga, maka akan dikalikan 100. Seperti pada contoh yang ada di bawah, 1 HM kuadrat sama dengan 1 HA, yang HA itu artinya hektar. 1 hektar sama dengan 10.000, 1 dekameter kuadrat sama dengan 1 are, 1 meter kuadrat sama dengan 1 cm are. Ya, yang CA itu cm are. 1 are sama dengan 100 meter kuadrat sama dengan 100 cm are. Lalu yang ketiga ada pengukuran volume. Volume menurut KBBI adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Jadi, dalam pengukuran yang diukur adalah beberapa besar suatu isi benda dalam ruang. Benda dalam ruang seperti kubus, balok prisma, limas bola, dan tabung. Seperti itu. Nah, teman-teman, di layar sudah ada saya tampilkan satuan pengukuran volume yang tidak beda jauh dari satuan pengukuran panjang yang sama-sama menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Hanya saja bedanya di sini teman-teman, kalau kita mau mencari volume yang artinya isi sebuah ruang, kita akan menggunakan kubik. Nah, kubik itu adalah bagian dari pencarian volume. Nah, kalau dalam tangga satuan ini kita menggunakan pangkat 3. Kalau dia turun satu tangga akan dikalikan 1000. Kalau dia naik satu tangga akan dibagi 1000. Sebelumnya untuk mengukur volume besar isi suatu benda itu menggunakan kilometer. Nah, kalau dia untuk mengukur satuan liter seperti yang udah ada saya tampilkan di layar gambarnya, tangga satuan liter, kita itu menggunakan bukan kilometer tapi kita menggunakan kiloliter ya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah,
di situ sudah ada dia dijelaskan kalau 1 kiloliter itu sama dengan 10 hektoliter, yang artinya kalau dia turun satu tangga itu akan dikalikan 10 ya. Kalau dia naik satu tangga akan dibagi 10. Nah, seperti contoh yang ada di sebelah kanan, itu 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Yang artinya kalau dia semakin turun akan dikalikan pangkat tiganya, yaitu dikalikan 1000 seperti itu. Dan contoh selanjutnya juga seperti itu, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter ya. 1 liter sama dengan 10 desiliter sama dengan juga 100 centiliter. Nah, 100 centiliter akan turun menjadi 1000 centiliter bila dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10 kalau dihitung per anak tangga, seperti itu. Untuk yang terakhir ada pengukuran berat. Nah, pengukuran berat ini tidak beda jauh dari pengukuran sebelumnya. Sama menggunakan tangga satuan pengukuran, hanya saja pada pengukuran yang sebelumnya itu menggunakan kilometer atau kiloliter. Nah, kalau dia untuk pengukuran berat dia menggunakan kilogram. Menggunakan juga 7 satuan anak tangga ya. Dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Peraturannya masih sama, kalau dia naik satu tangga akan dibagi 10, kalau dia turun satu tangga akan dikalikan 10. Nah, contohnya itu misalkan dari kilogram mau ke hektogram, maka menuruni satu anak tangga, maka dari kilogram ke hektogram akan menjadi 10 hektogram. Nah, untuk dari 1 gram menuju ke miligram, maka akan dikalikan 1000 karena dihitung per anak tangga, dikalikan 10 dikalikan 10, maka akan menghasilkan 1000 seperti itu. Teman-teman, ini adalah bentuk soal dari pengukuran panjang, luas, volume, dan berat. Nah, dari kelima soal ini kita akan membahas satu persatu soal pengukuran tersebut, sehingga teman-teman paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal pengukuran seperti ini. Mohon disimak dan diperhatikan ya teman-teman, dan baca lagi soal yang sudah saya tampilkan di layar ini. Semoga teman-teman memahami saat membahasnya nanti. Terima kasih. Nah teman-teman, kita bahas soal yang pertama. Pak Ahmad mempunyai 3 potong kayu. 2 potong kayu memiliki panjang sama yaitu 3,78 desimeter. 1 potong kayu mempunyai ukuran 66 cm lebih panjang daripada ukuran yang lain. Pak Anton menyambungkan ketiga kayu dengan cara menghimpitkan ujung kedua kayu. Panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan sama. Panjang hasil penyambungan ketiga kayu yaitu 14,34 meter. Panjang setiap ujung yang dihimpitkan adalah berapa desimeter? Nah, penyelesaiannya tadi yang pertama katanya 2 potong kayu ya. 2 potong kayu memiliki panjang yang sama yaitu 3,78 desimeter. Nah, inilah dia teman-teman. Panjang kayu yang pertama dan kedua ya, sama dia. Nah, untuk panjang kayu ketiganya ya, yang ketiga tadi kan ada 66 cm. Nah, ini dia panjang yang ketiganya itu penggabungan antara panjang kayu kedua dan yang pertama serta yang ketiga menjadi 66 ditambah 3 7,8. Kenapa tadi jadi 37,8 padahal kan tadi itu 3,78 ya kan? 37,8 ini yang tadinya desimeter kita ubah ke sentimeter sehingga dia dikalikan 10. 3,78 dikali 10 hasilnya 37,8 ya. Setelah dijumlahkan menghasilkan 103,8. Nah, 103,8 ini adalah sentimeter, mau diubah ke desimeter. Nah, kalau dia naik satu tangga maka akan dibagi. Kalau dia turun satu tangga maka akan dikali. Nah, karena ini dia mau naik satu tangga maka dia akan dibagi 10. Sehingga 103,8 cm dibagi 10 menghasilkan 10,38 desimeter. Karena yang diminta itu adalah di anak tangga desimeter. Nah, kemudian panjang hasil penyambungan ketiga kayunya ini adalah 3,4 desimeter ya. Ini dia penyambungan panjang hasil penyambungan ketiga kayu 14,34 meter ya, inilah dia. Nah, kemudian teman-teman kita ilustrasikan bagaimana ketiga kayu ini dihimpitkan. Nah, ini kayu yang pertama dan kayu yang kedua. Ini adalah panjang kayu yang ketiga setelah diakumulasikan semuanya. Ini dia yang ingin dihimpitkan. Nah, yang dicari ini teman-teman, panjang yang dihimpitkannya ini, yang ada di sini ini. Yang ini garis ini. Ya. Nah, untuk itu
kita lihat yang X ini. Nah, kita misalkan panjang kayu yang X ini ya, kita yang dihimpitkan itu adalah X ya. Kita bikin itu adalah X. Nah, maka akan diperoleh persamaan seperti berikut. Nah, persamaannya itu tadi yang kayu pertama itu 3,78 ditambah 3,78 ditambah 10,38 dikurang ada 2 kayu yang dihimpit yaitu 2X ya. 2X sama dengan 14,34 desimeter. Nah, kemudian kita akan mencari ini akumulasi dari semuanya ini ya. Kita akumulasi 3,78 ditambah 10,38 sehingga menghasilkan 17,94 lalu dikurang 2X sama dengan 14,34 desimeter. Nah, kemudian kita pindah tempatkan dia menjadi 2X turun 17-nya 17,94 ya dikurang 14,34 sehingga menghasilkan 2X sama dengan 17,94 dikurang 14,34 hasilnya adalah 3,6. Nah, X-nya sama dengan 3,6 dibagi 2 sama dengan hasilnya 1,8 desimeter. Nah, teman-teman, jadi panjang setiap ujung yang dihimpitkan adalah, nah, panjang setiap ujung ini kan ujungnya nih. Ini yang dihimpitkan, dia dihimpitkan sama yang di bawah. Atas dan bawah berhimpitan, inilah panjangnya. Ini masing-masing memiliki 1,8 desimeter panjang kayunya yang dihimpitkan. Oke. Kita bahas soal yang nomor 2. Tadi paman mempunyai sawah seluas 1,4 hektar. Seluas 2.840 meter kuadrat. Dari sawah paman tersebut terkena proyek jalan tol. Maka berapakah meter sawah paman yang masih tersisa? Nah, penyelesaiannya langsung saja ya teman-teman. Di sini kita akan cari berapa meternya ya, berapa meter sawah yang tersisa. Nah, tadi itu kita lihat 1 HA itu sama dengan, karena yang dicari hektar ya, kita lihat dulu 1 HA itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Nah, kemudian 1,4 hektar sama dengan 1,4 dikali 10.000 meter kuadrat, karena kita mau ubah dia ke meter kuadrat sehingga menghasilkan 14.000 meter kuadrat. Oke, setelah itu sisa sawahnya ya, sisa sawah, sisa di sini kita taruh luasnya ya, sisa luas sawah paman itu sama dengan 14.000 ya dikurang 2.840 sama dengan, karena sama-sama meter kuadrat ya yang diminta, sehingga menghasilkan 11.160 meter kuadrat. Inilah luas sawah paman yang tersisa. Baik teman-teman, kita bahas soal nomor 3. Semula tangki mobil paman berisi bensin 4,5 desimeter kubik, kemudian paman mengisi tangkinya sebanyak 18 liter. Setelah menempuh perjalanan, bensin tersisa 1750 cm kubik. Berapakah liter bensin yang terpakai selama perjalanan? Nah, kita langsung bahas ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama kali ubah menjadi liter terlebih dahulu ya. Ubah dulu yang desimeter kubik ini menjadi liter, sehingga 4,5 desimeter kubik diubah menjadi 4,5 liter. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter ya. Jadi tetap aja dia nggak ada perubahan ya. Sehingga kita letakkan di sini 1750 cm kubik, diubah juga dia menjadi liter. Dia menjadi 1750 dibagi 1000 liter. 1000 liter ya, karena diminta liter. Sama dengan 1,75 liter. Oke, kemudian sisanya ya, sisa bensinnya sama dengan 4,5 liter ditambah 18 liter
ditambah dikurang ya, maaf, dikurang, ini dikurangnya teman-teman, dikurang 1,75 liter. Sehingga menghasilkan, bila ini ditambah dan ini dikurang, menghasilkan 22,5 liter ya, dikurang 1,75. Ini dulu yang ditambahin ya teman-teman, sehingga menghasilkan 20,75 liter. Oke teman-teman, kita bahas soal yang keempat ya. Hasil panen kedelai Pak Herman dari 3 kebunnya berturut-turut 0,8 ton, 12 kuintal, dan 1,5 ton. Namun kedelai tersebut dijual 32 kuintal. Maka sisa kedelai Pak Herman sebanyak berapa kilogram? Nah, langsung saja kita cari ya. Kita menggunakan 3 cara. Nah, cara yang pertama ya. Cara pertama. Nah, kita harus mengubah menjadi kuintal ya. Kita harus mengubah menjadi kuintal. Oke, setelah kita akan mengubahnya menjadi kuintal, langsung saja masuk 0,8 ton sama dengan 0,8 dikali 10 kuintal sama dengan 8 kuintal. Nah, lalu 1,5 ton sama dengan 1,5 dikali 10 kuintal. Karena 1 kuintal itu sama dengan 10 ya teman-teman. Nah, sehingga menghasilkan 15 ya ini teman-teman, 15 kuintal. Nah, kemudian jumlahkan semuanya ya, dari 8 kuintal ya, ditambah 12 kuintal ya kan, kuintal, ini 12 kuintal ya, karena sudah sama-sama kuintal semuanya, ditambah 15 kuintal sama dengan 35 kuintal. Nah, kemudian kita masuk kepada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, selisih jumlah kedelai awal yang dijual ya. Selisih jumlah kedelai awal dengan yang dijual itu tadi 35 dikurang 32 ya, sama-sama kuintal. Ini juga kuintal, ini kuintal, sama dengan hasilnya itu adalah 3 kuintal. Ya, ini selisih jumlah kedelai awal dengan yang dijual. Tadi yang dijual 32 ya, yang awalnya ini 35. Nah, cara yang ketiga, itu dia ubah kuintal menjadi kilogram ya. Karena dia tanya ini, maka sisa kedelai Pak Herman sebanyak berapa kilogram. Nah, kita mau cari berapa kilogram, sudah kita ubah ke kilogram, sehingga 3 kuintal tadi, kuintal kita ubah menjadi 3 kali 100 kg. Nah, 1 kuintal itu diubah ke kilogram akan menghasilkan 100 kg ya. Ya, seperti itu. Sehingga menjadi 300 kg. Maka, sisa kedelai Pak Herman sebanyak berapa kilogram? Itu adalah 300 kg. Oke. Nah, teman-teman, soal yang terakhir nih, masih soal pengukuran berat ya. Ibu Emi membeli bahan untuk membuat kue, yaitu 1,25 kg tepung terigu, 0,6 kg mentega, dan 2,15 kg gula pasir. Berapa kilogram berat semua bahan kue yang dibeli Ibu Emi? Nah, langsung saja kita penyelesaiannya. Nah, tadi kita jumlahkan aja semuanya itu yang dibelikan, karena kan ditanya berapa kilogram semua bahan kue yang dibeli Ibu Emi. Jumlahkan aja dari 1,25 kilogram ditambah 0,6 kilogram ditambah 2 1,5 kilogram sama dengan ya, kita tambahkan ini ke sini dulu, 1,25 ditambah 0,6 sama dengan 1,85 kilogram ditambah 2,15 kilogram menghasilkan, jumlahkan seluruhnya,
menghasilkan 4 kg. Nah, jadi semua bahan kue yang dibeli Ibu Emi adalah 4 kg. Oke. Terima kasih sudah menonton.